Sejahtera, semoga kita makin memiliki damai, bahagia, jiwa yang segar dengan sikap mengampuni atau memaafkan kesalahan diri sendiri dan orang lain. Marilah kita mendalami tentang mengampuni dengan membaca Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Orang yang mengampuni karena orang tersebut lapang hatinya, pemurah, sabar. Orang bijak, salah satu cirinya adalah memaafkan pelanggaran dan tidak berniat membalas dendam. Mengampuni tidak mudah dilakukan, apalagi kesalahan orang tersebut sangat menyakitkan. Ketika orang yang dikasihi menyakiti hati kita, maka sangat sulit untuk mengampuninya. Dalam tayangan YouTube diceritakan kisah BP, seorang anak yang ditinggal ibu kandungnya karena bercerai dan menikah dengan pria lain. BP tinggal dengan oma dan opa. BP sangat terluka hatinya dan sulit untuk mengampuni ibu kandungnya. BP memiliki suara yang bagus, kemudian menjadi artis yang cukup dikenal setelah ia tinggal dan dibimbing oleh ayah dan ibu angkatnya. Walau hidup sebagai artis dan memiliki ayah dan ibu angkat yang baik, BP tetap terluka batinnya. Dan itu membuat dia marah-marah, jiwanya rapuh. Dalam sebuah buku digambarkan kisah D, anak yang ditinggal ayah kandungnya sejak kecil. Ayah kandungnya tidak pernah melihat D sampai D kuliah. Ketika ayah kandungnya rindu melihat D dan datang ke rumah D yang tinggal bersama ibu dan ayah tirinya, D tidak mau menyalami dan makan bersama dengan ayah kandungnya. Ia masih sangat sakit hati terhadap ayah kandungnya, tidak bisa mengampuninya. Walau ayah kandung D sudah meminta maaf atas kesalahannya, D tetap tidak mengampuni atau memaafkan. Sebuah artikel menceritakan tentang JB, seorang remaja yang mengkonsumsi ganja sejak usia 13 tahun karena ia marah terhadap ketidakharmonisan ibu dan ayah kandungnya. Ayah meninggalkan ibunya harus mencari nafkah sendiri. JB sering membuat keonaran, kenakalan pada masa remajanya, dan membuat dia tidak disukai orang, serta pernah berurusan dengan hukum. JB seorang artis yang sukses, tapi semua kesuksesannya tidak bisa menutupi rasa sedih, rasa sakit pada masa kecilnya. JB memiliki masalah yang belum terselesaikan. Kesuksesan hidup ternyata tidak membuat semua menjadi baik. JB menggunakan narkoba mabuk untuk melupakan rasa sakit hati dan sedih di hati. Obat terlarang ternyata tidak dapat melupakan kesalahan dan dosa orang lain. Hanya dengan mengampuni, orang bisa melupakan kesalahan dan dosa orang lain. Kemudian orang mendapat damai, ketenangan, bahagia, dan kesegaran jiwa dari Tuhan. Mengampuni atau memaafkan, gunanya bukan untuk orang yang melakukan kesalahan, tapi untuk diri sendiri. Mengampuni berarti orang tidak fokus pada kesalahan orang lain, tapi fokus pada kesegaran jiwa sendiri.
Orang yang mengampuni adalah orang yang fokus pada kebutuhan mendapat damai, ketenangan, kebahagiaan jiwa yang segar. Tuhan sebagai gembala yang baik mampu memberikan hidup nyaman, tenang, jiwa yang segar, hidup yang tidak takut, hidup yang dihiburkan, hidup yang bijak. Ketika kita mau dituntun, dibimbing Tuhan. Mazmur 23. Mengampuni, tidak mengabaikan tindakan hukum jika ada kesalahan berat dari orang lain. Firman Tuhan membimbing kita untuk mendapat damai, ketenangan. Firman Tuhan mengatakan jika kita mengampuni orang lain, maka Allah akan mengampuni kita. Matius 6 ayat 12. Kalau kita tidak mengampuni, maka Allah tidak mengampuni kita. Damai, ketenangan, kebahagiaan, dan kesegaran jiwa tidak akan diberikan Tuhan. Walau kita sering berdoa agar Tuhan mengampuni dosa kita, tapi ketika kita tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita. Tuhan mengampuni dosa kita berarti Tuhan melupakan atau tidak mengingat-ingat dosa kita. Kalau kita mengampuni orang lain, maka kita tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain pada diri kita. Pengampunan dari diri kita dan pengampunan Allah pada kita adalah satu kesatuan yang akan memberikan damai, ketenangan, kebahagiaan, kesegaran jiwa. Selama hati tidak bisa mengampuni orang lain, maka tidak ada pemulihan dari Allah. Artinya, kuasa kebangkitan Yesus yang menebus dosa atau kesalahan kita tolak. Mengampuni berarti kita belajar melupakan, tidak dendam atas kesalahan orang lain. Orang yang selalu mengingat ucapan orang lain yang kasar dan menyakitkan, maka ia akan sulit melupakan, sulit mengampuni. Belajar melupakan tidak mudah dilakukan, namun kita berusaha dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan memberi kebijakan, kemurahan hati untuk memampukan kita mengampuni orang lain. Melupakan kesalahan orang lain adalah tindakan mulia. Amsal 19 ayat 11. Mengampuni adalah proses belajar mengasihi musuh dengan kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang diberikan tanpa melihat apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Sama seperti Allah mengasihi orang yang berdosa dan menyelamatkan melalui pengorbanan Yesus. Allah yang disakiti manusia dengan dosa pemberontakan tetap mengasihi dan menyelamatkan manusia dari dosa. Orang dimampukan Tuhan untuk mengampuni ketika kuasa kebangkitan menguasai hati, jiwa, dan pikiran kita. Ketika kita mengundang Yesus hadir di hati kita, maka kuasa kebangkitan Tuhan memberi kemampuan untuk mengampuni, mengusir ketakutan dan keraguan, dan memberi damai sejahtera, memberi kelegaan, bahagia jiwa yang segar. Kisah anak D. 2 minggu setelah ayah kandungnya datang, D makin kesal dan marah-marah. Nenek D mengatakan bahwa sikap D seperti itu hanya mengoyak batinnya sendiri dan tidak berpengaruh pada ayahnya karena ayahnya tidak melihat D marah-marah. Nenek menyarankan D agar mengampuni atau memaafkan ayahnya karena akan menyehatkan batinnya. Akhirnya dia setuju untuk mengundang ayah kandungnya makan bersama. Ayah kandung datang makan bersama. Setelah selesai makan, ayah kandung mengatakan bahwa ia menginginkan maaf dari anaknya. Dia mau menjabat tangan ayahnya. Setelah itu, dia menjadi lebih baik, tenang, serta damai.
ayah kandungnya juga merasakan damai. Ketika kita mengampuni orang lain, maka Tuhan akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Tuhan tidak dapat mengisi hati, jiwa, pikiran kita dengan anugerah, pengampunan, damai, bahagia, kesegaran jiwa, jika hati jiwa kita atau pikiran kita dipenuhi sakit hati, dendam, marah. Ketika orang mengampuni diri sendiri dan sesama, maka Tuhan mengeluarkan dosa, marah, dendam, sakit hati dari hati, jiwa, dan pikiran, dan memberikan damai. Orang yang mengampuni diri sendiri dan sesama, maka Yesus akan mengampuni dan menghapus kebimbangan, menyambut dan mengasihi kita. Seperti nyanyian KJ 383 ayat 4. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat, dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersyak, dan selalu mengasihi murid-muridnya. Ia mau menyambut dikau dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita jangan seperti Yudas yang tidak mengampuni dirinya karena telah mengkhianati Yesus. Ia membunuh dirinya. Mengampuni diri sendiri dan orang lain akan menghidupkan hati, jiwa, pikiran, bukan merusak dan membunuh hati, jiwa, pikiran kita. Marilah kita belajar berlatih tentang mengampuni, walau sulit dilakukan. Yang penting mengampuni sangat besar manfaatnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mengampuni agar kami memiliki hati yang damai, bahagia, nyaman, tenang, dan jiwa kami segar. Berikan kami kebajikan, kemurahan hati untuk mengampuni. Mampukan kami untuk membuang sakit hati, dendam, marah atas kesalahan orang lain, dan melupakan kesalahan orang lain. Tuhan yang menegakkan keadilan atas kesalahan orang lain, bukan kami yang menghakimi orang lain, sebab Tuhan adalah hakim yang adil. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.